Kaliman arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Paling gak sorangan menguji afal Allah padahal ya urang dijoro urang. Doang urang seperti urang kawas urang. Dijoro urang. Punya urang ka urang tak urang ku urang. Tak etang kita akan kembali ti Allah sedang dalam Allah akan kembali lagi kepada Allah. Sementara jasad iya memang awalnya dari nurullah. Memang awalnya karena Allah itu menciptakan cahaya awalnya anu dibentuk dari makhluk disebut Nurzat Muhammad. Iya. Kapan jarang tanu ngaji kadinya. Ari manusia mah sekalipun dari ruh juga, tapi ada 4 unsur yang intisari api, intisari angin, intisari air, intisari tanah. Itulah diciptakan Allah jadinya manusia. Makhluk. Atuh lamun dibongkar maka ditu atuh panjang ya. Iya. Memang orang hanya sebagian kecil ilmu ruh yang diberikan kepada manusia. Memang jangan terlalu mendalam untuk menggali ruh mah. Gitu. Tapi orang ala kadar harus tahu. Ya sebagian kecil ilmu tentang mereka manusia siapa. Nah itu ada kalimat man opan nafsahu. Nafsah balik dompet deka orang saha orang, kayak orang dijoro orang, kawas orang. Lamun ku urang digali eta keluar dong orang gitu. Atuh kaget orang. Astagfirullahaladzim. Keluar. Kau yang ada di luar ini. Aisyah. Atuh sarua bae. Atuh. Iya. Tang ngaji syariat tuh mau ngagali eta kadinya. Ngaji syariat mah. Bisik hayang cina umpamana nyaho kana man aropan nafsu. Atuh tah hadir dek puasa mah jalma jeung nu jujur jeung nu bener jeung nu tulus ikhlas hatena. Eta mah kira-kira ukur ku hayang nyaho teu paruguh mah jeung nangulah tuh. Iya. Manusia itu memang punya kadar. Iya, punya kadar ya. Manusia itu punya kadar di hadapan Allah. Iya. Aya kadarnya kadar syariat mempunyai tingkatan. Iya. Ada kadarnya adalah melalui perjalanan hakikat juga mempunyai tingkatan. Iya. Yang kadarnya punya makrifat juga kadarnya mempunyai tingkatan. Iya. Jadi manusia itu sebetulnya di hadapan Allah itu Allah yang menilai terhadap manusia. Iya. Gitu. Itu punya kadar. Iya. Kadang dalam melaksanakan peribadatan terlihat oleh manusia sepertinya hebat, oke. Tetapi dalam hatinya itu atakadut. Buruk ya. Jadi hanya bagus casing lah Pak Haji ya. Itu kadang-kadang itu orang hanya bagus casing. Iya, tapi hatinya belum tentu. Wallahu alam. Allah yang menilai terhadap hati manusia. Allah yang tahu Pak Haji ya. Allah yang tahu. Iya benar-benar. Jadi kita dalam perjalanan manusia untuk beribadat kepada Allah pun itu adalah ada yang makom syariat, ada yang makom hakikat. Iya. Ada melalui tawasul. Iya. Kalau kita adalah banyak dosa. Iya. Tapi kalau memang kita berdekatan dengan para malaikat, berdekatan dengan para nabi dan rasul dan para karumah-karumah yang lainnya. Kalau mohon kepada Allah dengan dorongan para mukhlisin. Iya. Itu mudah-mudahan kita cepat dijabah oleh Allah. Amin. Dan kita memintanya kepada Allah. Iya. Sebab saya pun sering berdoa, as'aluka ya Allah bi barokati wal karomati abi wa ummi akhdir bi haqqi Allah ya wa bil khususibul barakah wa bil khususibul karomah wa bil khususibul mujizat wa bil khususibul mu'minah. As'aluka ya Allah ya Rasulullah ya Habibullah ya Waliullah ya Aulia Allah ya Malaikat ya Sifatullah ya Wujudullah ya Zatullah ya Sirullah ya Sirullah ya Nurullah ya Nurullah ya Huwafatullah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman Rahim. Itu di situ melalui tawasul dan sekaligus mintanya kepada Allah. Iya. Kalau kita banyak dosa tanpa tawasul didorong oleh para muflisin, para arwahul muqaddas, sombong amat. Doang geus mahabah beta jeung Allah, doang geus marifat beta jeung Allah, doang geus boga hakikat panghebat sampai ke Allah. Iya. Dalam perjalanan untuk menuju ke arah perjalanan mendekati kepada Allah itu harus melalui riyadhah, muraqabah, mujahadah, mahabbah, marifat, mukhasyafah untuk mencuci hatinya orang tersebut itu. Tak mungkin akan terjadi dan terkabul ke sana kalau memang semua jasadnya kotor, hatinya kotor, perutnya kotor, rohnya kotor.
Justru harus dibersihkan melalui keilmuannya, itu adalah nyuluk musalik pada mursyid yang makomnya. Iya, iya. Itu nanti kita akan punya kadar di hadapan Allah. Iya, iya. Allah akan memberi ilmu lewat hatinya manusia. Iya, iya, iya. Iya. Allah akan beri ilmu nur kepada hatinya manusia untuk membuka mukasyafah tersebut. Iya, benar. Itu. Makanya harus belajar ke arah sana. Kalau belajar syariat aja, sholat pun kalau hanya belajar syariat yang terlihat syarat syariat, qaulihi fi'lihi, qalbihinya belum tentu mampu untuk menerangkan kepada Allah. Allah yang menilai tentang sholat pun. Karena ada sholat khawas bil khawas, sholat khawas, sholat awam. Sholat awam pun adalah mempunyai tingkatan. Sholat khawas pun juga seperti itu. Khawas bil khawas pun cuma seperti itu. Kita cuma mengharapkan ke arah sana, kenapa tidak? Dari sana kita kejar melalui torikohnya untuk mencucikan hati kita kepada Allah. Kalau hati kita suci, rohnya juga akan ikut suci nanti berhadapan dengan Allah. Karena awalnya kita ini adalah suci di hadapan Allah dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dekat. Setelah dipertemukan kepada jasad, itulah kita kepada nafsu, karena janjinya nafsu tersebut itu dari iblis. Dari iblis. Karena apa? Perjanjian Allah dengan iblis itu akan menggoda turunan Adam. Nah inilah kita sedikit banyak, jangan sampai tergoda, belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui nyuluk musalik mursyid. Kata gimana kata mursyidnya nanti sesuai dengan makomnya. Itu agar kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau memang terkecoh selalu menurutkan nafsu dan syahwat, hancur kita. Dan keislaman tersebut bukan hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Keislaman itu rukun Islam ada 5. 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, munggah haji. Munggah haji harus pakai niat, tidak pakai niat batal. Puasa harus pakai niat, tidak pakai niat batal. Sholat harus pakai niat, tidak pakai niat batal. Puasa begitu. Syahadat pun harus pakai niat. Baru ucapkan 2 kalimat syahadatnya. Jadi rukun 5 itu semuanya pakai niat dan pakai niat dari keseluruhan itu, mudah-mudahan tercapai dan terjangkau dari semua rukun Islam tersebut. Jangan hanya mengatakan Islam. Tetapi tidak kesempurnaannya itu tidak ada. Di mana mau tahu? Ya harus nyuluk lah kepada makomnya.